Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pidana tindak pidana pembunuhan nomor register perkara 143-PIT-2022-PN Jakarta Barat pada hari ini tanggal 23 Februari tahun 2023 akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang para hadirin fase sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang perkara tindak pidana pembunuhan atas nama terdakwa Kelvin Bintoni. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Penuntut umum, sidang siap dimulai. Diinformasikan kepada para pihak bahwa majelis telah menyusun court calendar sebagai panduan untuk menyelesaikan proses penyelesaian perkara ini. Untuk itu kepada para pihak untuk maju ke depan. Penuntut umum silakan maju ke depan. Sidang perkara tindak pembunuhan atas nomor register perkara 143-PIT-2023-PN Jakbar pada hari ini 25 Februari 2023 atas nama terdakwa Kelvin Bintoni dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Petugas hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Sudah sehat? Siap mengikuti kajian hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, karena dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum terdakwa dalam perkara ini adalah Kelvin Bintoni, maka terlebih dahulu majelis akan menanyakan identitas saudara. Nama lengkap Kelvin Bintoni benar saudara? Benar, Yang Mulia. Tempat tanggal lahir? Tanggal 27 Desember 1997. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia benar saudara? Benar, Yang Mulia. Tempat tinggal? Jakarta Selatan di Ciputat. Agama Islam, pekerjaan swasta benar saudara? Benar, Yang Mulia. Dan saudara terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh penasihat hukum terdakwa. Benar, Yang Mulia. Penasihat hukum terdakwa, saudara telah menyelesaikan surat kuasa, kartu advokat dan berita acara sumpah. Saudara, Sudah. silakan tunjukkan. Penuntut umum silakan maju depan. Kembali. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa sidang hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Penuntut umum sudah siap dengan dakwaan saudara? Siap, Majelis. Saudara terdakwa, sebelumnya saudara telah menerima salinan dakwaan. Sebelumnya saya serahkan ke penasihat hukum. Tetap diingatkan kepada saudara untuk memperhatikan dakwaan yang akan dibacakan, karena pada saatnya nanti saudara memiliki hak untuk menanggapinya. Begitu pula dengan penasihat hukum terdakwa. Saudara-saudara mengerti? Umum, silakan. Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk keadilan. Surat dakwaan nomor BDM Street 456 Jakarta Barat 03 2022. Identitas terdakwa, nama lengkap Kelvin Bintoni. Selanjutnya mohon dianggap telah dibacakan. Penahanan, terdakwa ditahan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Selanjutnya mohon dianggap telah dibacakan. Dakwaan, bahwa ia
terdakwa Kelvin Bintoni pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat di depan Hotel Taman Sari, Jalan Taman Sari 5 RT 12 garing RT RW 07 Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, atau setidak-tidaknya pada tempat lain, tetapi masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terdakwa telah melakukan perbuatan pidana dengan sengaja melukai orang lain, menjadikan kematian orang lain. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Berawal pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar jam 18 waktu Indonesia Barat, ketika terdakwa Kelvin Bintoni sedang tidur dan dibangunkan saudara Ambon, DPO, untuk diajak tawuran. Lalu terdakwa berkemas dan membawa 2 bilah celurit menuju Jalan Karanganyar, Jakarta Pusat. Bahwa selanjutnya mereka bersama berjalan menuju Hotel Taman Sari, Jalan Taman Sari 5 RT 12 RW 7 Jakarta Barat, dan sesampainya di depan Hotel Taman Sari bertemu dengan pelajar SMK YPIP Petojo, Jakarta Pusat, dan terjadi tawuran yang mengakibatkan korban Muhammad Tegar Habibi mengalami luka bacok sebanyak 2 kali dan meninggal dunia. Bahwa yang telah melakukan pembacokan terhadap korban Muhammad Tegar Habibi adalah saksi Muhammad Said alias Binang sebanyak 1 kali yang mengenai punggung korban, dan saudara Toha sebanyak 1 kali yang mengenai punggung korban. Bahwa alat yang digunakan oleh saksi Muhammad Said alias Binang untuk membacok korban adalah sebilah celurit yang dipinjamkan oleh terdakwa kepada saksi Muhammad Said alias Binang sebelum tawuran dimulai. Bahwa setelah tawuran selesai, saksi Muhammad Said alias Binang mengembalikan sebilah celurit milik terdakwa. Bahwa peran terdakwa adalah ikut dalam aksi tawuran dan meminjamkan 1 bilah celurit bergagang kayu warna silver panjang kurang lebih 60 cm dibungkus sarung kulit warna coklat kepada saksi Muhammad Said alias Binang yang dibawa dari rumahnya. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekitar jam 19:30 waktu Indonesia Barat, terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Metro Taman Sari ketika sedang minum teh di daerah Jalan Laut Saraya, Jakarta Barat. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Metro Taman Sari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan visum et repertum Rumah Sakit Husada nomor 03-1-2022-VR tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Ruth Dewi Mundari, diperoleh kesimpulan luka bacok di punggung 2 tempat yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan aksi Muhammad Said alias Binang dan korban Muhammad Tegar Habibi meninggal dunia, berdasarkan surat keterangan penyebab kematian Rumah Sakit Husada nomor 10/SKPK/1/2022 tanggal 6 Januari 2022. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 KUHP Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ke Jakarta Barat, 25 Februari 2023. Hormat kami, Jaksa Penuntut Umum. Saudara mengerti dengan dakwaan yang telah dibacakan? Oke. Ada tanggapan? Sebelumnya saya akan ke penasihat hukum saya. Bagaimana pendapat saudara? Karena sebelumnya kami telah menerima salinan surat dakwaan, maka dalam hal ini kami selaku tim penasihat hukum terdakwa akan mengajukan nota keberatan. Keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati serta sidang yang terhormat, bahwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum, maka menurut hemat kami ada beberapa hal yang perlu ditanggapi seksama. Mengingat dalam surat dakwaan tersebut terdapat berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan yang menyebabkan kami mengajukan keberatan. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa ingin mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang telah dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan alasan berbagai. Pertama, penetapan tersangka tanpa diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi. Selanjutnya, mohon dianggap dari Yang kedua, surat dakwaan bertentangan dengan asas legalitas. Selanjutnya, mohon dianggap dari bacaan. Yang ketiga, surat dakwaan error in persona. Selanjutnya, mohon dianggap dari bacaan. Berdasarkan pada pokok-pokok eksepsi yang kami uraikan di atas, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa Kelvin Bintoni memohon kepada hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusan selah dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. Pertama, menerima eksepsi dari penasihat hukum Kelvin Bintoni untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum dengan nomor register perkara PDM 291 dari Jakarta Barat dari 2022 bulan 3 dari 2022 batal demi hukum.
3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Kelvin Bintoni tidak dilanjutkan. 4. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan memberikan hak terdakwa Kelvin Bintoni dalam hal kemampuan kedudukan, harkat serta martabatnya. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara atau apabila hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau X atau Aiko et Pun. Penuntut umum ada tanggapan mengenai surat? Tidak, majelis. Berdasarkan kode kalender dan musyawarah majelis hakim, sidang akan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 2 Maret tahun 2023 dengan agenda sidang pembacaan putusan nota keberatan oleh majelis hakim. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum terdakwa, pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara mengerti? Wanita dicatat. Siap, Majelis. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sidang perkara tindak pidana pembunuhan nomor registrasi perkara 143/P7/2022/PN Jakbar pada hari ini Rabu 2 Maret 2023 atas nama terdakwa Kelvin Bintoni dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum penasihat hukum sidang siap dimulai. Siap, Majelis. Penuntut umum hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Petugas, hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Siap. Saudara terdakwa sehat? Siap yang mulia. Siap mengikuti sidang hari ini. Siap yang mulia. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan atas nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Untuk itu diingatkan kepada saudara penuntut umum terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa untuk memperhatikan putusan yang akan dibacakan. Putusan selah nomor register perkara 143/P.Sus/2022 Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara secara biasa dalam peradilan tingkat pertama dalam persidangan secara majelis telah menjatuhkan putusan selah sebagaimana dalam perkara atas nama terdakwa. Nama lengkap Kelvin Bintoni, tempat lahir Jakarta, umur tanggal lahir 19 tahun 2 Juli 2003. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Lauze Dalam, nomor 49A/RT 002 RW 06, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Agama Islam, pekerjaan swasta. Penahanan, ditahan di rumah tahanan negara A oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia sejak 4 September 2020 sampai dengan 23 September 2022. B. Perpanjangan oleh Kejati sejak 24 September 2020 sampai dengan 2 November 2020. C. Ditahan oleh Kejati sejak 3 November 2020 sampai dengan 22 November. D. Perpanjangan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak 23 November sampai dengan 1 Januari 2021. Terdakwa di dalam penahanan didampingi oleh penasihat hukumnya masing-masing bernama Sarul Fauzi SHMH dan Ahmad Fuad Satari SHMLM. Keduanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor SHN Partner Law Office beralamat di Jalan Ruko Grand Cibinong Mansion, Jalan Kolioso Mata Dipuro, nomor 4, Kelurahan Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor yang bertindak sebagai penerima kuasa dan penasihat hukum terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat di Jakarta Barat tertanggal 25 September 2020. Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini, setelah membaca surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara 143/P.Sus/2022 Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 27 Desember 2020 yang disampaikan pada hari persidangan 28 Desember 2022. Baik, karena putusan atas nota keberatan tidak mengabulkan nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, berdasarkan kode kalender sidang akan dilakukan pada hari Kamis 16 Maret 2023, maka sidang akan dilakukan pada tahap penunjukan alat bukti dari penuntut umum. Penuntut umum, apakah saudara akan mengajukan alat bukti? Baik, berdasarkan kalender yang telah disepakati, kami akan mengajukan 2 orang saksi. Berdasarkan kode kalender dan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan dilanjutkan 14 hari ke depannya, yaitu pada hari Kamis 16 Maret 2023 dengan agenda penunjukan alat bukti oleh penuntut umum. Untuk itu diingatkan kepada para pihak
untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum, pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti? Mengerti. Panitera dicatat. Siap, Majelis. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sidang perkara tindak pidana pembunuhan nomor registrasi perkara 143-PIT-2022-PN Jakbar pada hari ini Kamis 16 November 2023 atas nama terdakwa Kelvin Bintoni dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, penasihat hukum, sidang siap dimulai. Siap, Majelis. Penuntut umum hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Petugas hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Siap. Saudara terdakwa siap? Siap yang mulia. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap yang mulia. Baik, diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah penunjukan alat bukti oleh penuntut umum. Penuntut umum sudah siap dengan alat bukti saudara? Siap, Majelis. Baik, silakan. Baik, silakan duduk. Saudara terdakwa silakan duduk di sebelah kanan saudara penuntut umum. Para saksi sehat? Siap, Majelis. Siap untuk dimintai keterangan? Siap, Majelis. Silakan tunjukkan identitas saudara. Silakan kembali. Sebelumnya majelis akan memeriksa identitas saudara saksi. Nama, Abdul. tempat tanggal lahir, 1999 Jakarta. baik, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, benar saudara? Benar, Majelis. Baik. Agama Islam, pekerjaan swasta, benar? Benar. Alamat tinggal? Jakarta Selatan. Saudara mengenal terdakwa? Mengenal. Baik. Saksi berikutnya, silakan. Tunjukkan identitas saudara. Kembali. Nama lengkap? Baik. Tempat tanggal lahir? Jenis kelamin laki-laki, kewargaan Indonesia, benar saudara? Benar. Agama Islam, pekerjaan swasta, benar? Benar. Alamat tinggal? Jakarta Barat. Saksi mengenal terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Para saksi dan ahli sebelum dimintai keterangan, saudara-saudara akan disumpah. Bersedia disumpah? Siap. Para saksi silakan berdiri. Tugas dibantu. Baik, saudara saksi silakan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari apa yang sebenarnya, tidak lain dari apa yang sebenarnya, sesuai dengan ilmu pengetahuan yang saya miliki. sesuai dengan ilmu pengetahuan yang saya miliki. Baik, silakan kembali. Para saksi, saudara telah disumpah. Sumpah tersebut tidak hanya mengandung pertanggungjawaban terhadap hukum, namun juga kepada Tuhan. Apabila saudara-saudara terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudara diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun berdasarkan pasal 242 ayat 1 KUHP. Mengerti? Baik. Penuntut umum, saksi mana yang akan terlebih dahulu diperiksa? Saksi Said. Baik. Saya silakan. Saya tidak mengenal dengan pelaku, tapi saya melihat pelaku membacok korban sebanyak 2 kali. Kejadian itu pada malam hari jam 8. Di kejadian itu apakah saudara korban sempat melawan? Tidak, Mulia.
Penuntut umum ada pertanyaan? Tidak. Penuntut hukum ada pertanyaan? Tidak. Baik, saksi selanjutnya. Baik, saksi Abdul, bisa saksi jelaskan kronologi terjadi pembacokan antara terdakwa dengan korban? Ya, pada malam hari itu saya melihat terdakwa sedang berjalan-jalan ingin melakukan tawuran. Jadi saya hanya melihat terdakwa ini sudah melakukan perlawanan kepada korban. Berarti berarti korban sempat melawan, Iya. ada perlawanan terhadap terdakwa. Nah, saudara saksi melihat senjata apa yang dipakai oleh terdakwa ketika melakukan Yang saya lihat itu tindak tersebut? yang saya lihat itu satu buah celurit. Baik, silakan saudara saksi kembali kita berduduk. Saudara penuntut umum, apakah ada saksi yang akan dihadirkan? Cukup. Penasihat hukum terdakwa, apakah saudara ingin mengajukan alat bukti? Tidak. Berdasarkan court calendar dan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan dilanjutkan 14 hari ke depannya, yaitu pada hari Kamis 26 Maret 2023 dengan agenda pembacaan tuntutan oleh penasihat hukum terdakwa. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum terdakwa. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti? Mengerti. Panitera dicatat. Siap, Majelis. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sidang perkara tindak pidana pembunuhan nomor besar perkara 143/P/2022/PN Jakbar pada hari ini Kamis 26 November 2023 atas nama terdakwa Kelvin Bintoni dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, penasihat hukum, sidang siap dimulai. Siap. Penuntut umum hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Tugas hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Siap. Saudara terdakwa sehat? Siap yang mulia. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap yang mulia. Baik. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan oleh penasihat hukum terdakwa. Untuk itu diingatkan kepada seluruh sidang untuk mendengarkan tuntutan secara saksama. Penuntut umum silakan dibacakan tuntutannya. Jaksa Negeri Jakarta Barat untuk keadilan. Surat tuntutan nomor PDM 467/P.Sus Jakarta Barat 03/2022. A. Pendahuluan. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa. B. Identitas terdakwa, nama lengkap Kelvin Bintoni. Selanjutnya mohon dianggap telah dibacakan. C. Dakwaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara. Selanjutnya mohon dianggap telah dibacakan. D. Fakta persidangan, keterangan saksi dan ahli. Selanjutnya mohon dianggap telah dibacakan. Barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara. Selanjutnya mohon dianggap telah dibacakan. Analisis fakta. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara tim penasihat hukum yang kami hormati, hadirin yang kami hormati. Sebelum kami membahas unsur-unsur yuridis atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, terlebih dahulu kemukakan fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi, petunjuk, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa sebagai berikut. Selanjutnya mohon dianggap telah dibacakan. Analisis yuridis. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,
maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan, yaitu selanjutnya mohon dianggap telah dibacakan. G. Amar tuntutan. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara tim penasihat hukum yang kami hormati, hadirin yang kami hormati. Berdasarkan uraian dimaksud, kami, jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Kelvin Bintoni dengan memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Kelvin Bintoni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melukai seseorang secara berat sehingga menimbulkan kematian. 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun penjara kepada terdakwa. 3. Menyatakan barang bukti sebagai berikut, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara. Selanjutnya mohon dianggap telah dibacakan. 4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah surat tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari Senin 2022. Hormat kami, penuntut umum. Saudara terdakwa mengerti dengan tuntutan yang dibacakan oleh penasihat hukum. Penuntut umum, Mengerti yang mulia. ada tanggapan? Selebihnya saya serahkan ke penasihat. Gimana penasihat hukum terdakwa? Siap. Baik, berdasarkan court kalender dan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depannya, yaitu pada hari Rabu 6 Mei 2023 dengan agenda pembacaan pembelaan oleh penasihat hukum terdakwa. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa ke ruang sidang. Begitu pula dengan penasihat hukum terdakwa, pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti? Mengerti, majelis. Panitera dicatat. Siap, Majelis. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sidang perkara tindak pidana pembunuhan nomor perkara 143-PT-2022-PN Jakbar pada hari ini Rabu 6 Mei 2023 atas nama terdakwa Kelvin Bintoni dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, penasihat hukum, sidang saya dimulai. Siap, Majelis. Penuntut umum hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Petugas, hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Siap. Saudara terdakwa sehat? Siap yang mulia. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap. Baik, diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan pembelaan oleh penasihat hukum terdakwa. Penasihat hukum terdakwa sudah siap dengan pembelaan saudara? Siap. Siap. Baik, silakan bacakan. Sebuah pledoi atas nama Kelvin Bintoni perihal nota pembelaan atas tuntutan penuntut umum dalam perkara pidana. Kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini: Sahrul Fauzi, SHMH, Ahmad Fuad Satari, SH LLM. Kesemuanya adalah advokat pada Lau Fir Mahdi and Associates, berkantor di Gedung Wisma LH lantai 1 alamat Jalan Raya Pasar Minggu, Pancoran, Jakarta Selatan. Bertindak untuk dari atas nama serta kepentingan klien kami berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal atas nama lengkap Kelvin Bintoni. Selanjutnya mohon dianggap telah dibacakan. Perkenalkan, kami penasihat hukum para terdakwa menyampaikan nota pembelaan atas tuntutan penuntut umum dalam perkara pidana. 1. Kami berterima kasih untuk komitmen majelis hakim dan penuntut umum selama persidangan. Di tengah banyaknya perkara yang harus diperiksa dan diputuskan, ditambah adanya pandemi COVID-19, kami mohon agar majelis hakim memeriksa perkara ini dengan cermat, dengan tetap menjunjung tinggi asas-asas praduga tak bersalah dan bukan dengan asas praduga bersalah. 2. Kami juga memohon agar penuntut umum meskipun dalam posisinya sebagai wakil negara dapat secara seimbang, bebas dari kepentingan untuk bersama-sama mencari kebenaran material berdasarkan apa yang terungkap di persidangan. 3. Kami penasihat hukum para terdakwa memberikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada ketua dan anggota majelis hakim karena proses persidangan ini dapat berjalan secara baik, cepat, dan efektif.
sehingga semua tahapan persidangan dapat berjalan dengan baik. Kami yakin dilandasi oleh semangat kita bersama majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan kami selaku kuasa hukum untuk menjalankan proses persidangan atas nama para terdakwa berdasarkan prinsip-prinsip peradilan yang bersih, jujur, demi tegaknya hukum dan peradilan. Selanjutnya mohon akan dibacakan. Demikianlah nota pembelaan atau pleading ini kami bacakan pada persidangan hari ini. Atas perhatian dan pertimbangan majelis hakim yang mulia, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum terdakwa. Umum ada tanggapan mengenai pembelaan yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa? Tidak, yang mulia. Baik, berdasarkan court kalender dan hasil musyawarah majelis pada sidang akan dilanjutkan pada hari Rabu 24. Sidang akan dilanjutkan 24 hari ke depannya, yaitu pada hari Senin 4 Mei 2023 dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum, pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti? Wanita dicatat, sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sidang perkara tindak pidana pembunuhan nomor perkara 143/PIK/2022/PN Jakbar pada hari ini 1 Mei 2023 atas nama terdakwa Kelvin Bintoni dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, penasihat hukum, sidang saya dimulai. Penuntut umum hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Tugas hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Siap. Saudara terdakwa sehat? Siap, yang mulia. Siap mengikuti sidang hari ini. Siap. Baik, diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum, terdakwa maupun penuntut hukum terdakwa untuk memperhatikan tuntutan yang akan dibacakan. Putusan menoreh perkara 143/PIT.SUS/2020/PN Jakbar. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakbar yang memeriksa dan mengadili perkara secara biasa dalam peradilan tingkat pertama dalam persidangan secara majelis telah menjatuhkan putus secara sebagian dalam perkara atas nama lengkap Kelvin Bintoni, tempat lahir Jakarta, umur garing tanggal lahir 19 tahun garing 2 Juli 2003, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Laut Zedalam nomor 49A RT 002 RW 06, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Barat. Agama Islam, pekerjaan swasta. Pertahanan, ditahan di rumah tahanan negara. 1. Oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia sejak 4 September 2020 sampai 23 September 2022. Perpanjangan oleh Kejati sejak 24 September 2022 sampai 2 November 2020. C. Ditahan oleh Kejati sejak 3 November 2020 sampai 2 November 2020. D. Perpanjangan oleh Pengadilan Negeri Jakbar sejak 23 November 2020 sampai 1 Januari 2021. Mengadili 1. Menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasaan dan pengancaman. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Kelvin Bintoni. 3. Menyatakan barang bukti sebagai berikut. 1. Hasil visum dengan nomor VAR garing 014 garing SMF garing 2 Romawi garing 2021 telah ditemukan hasil bacokan di bagian punggung korban dan luka-luka memar di bagian kepala, tangan dan kaki. Dikembali
dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Jakbar untuk dijadikan barang bukti pada perkara lain. 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.000. Kembali. Terdakwa mengerti dengan putusan yang telah dibacakan. Ada tanggapan? Sebenarnya saya serahkan ke proses hukum saya. Gimana menurut terdakwa? Tidak. Baik. Diingatkan kepada para pihak apabila akan mengajukan upaya hukum maka diajukan selama-lamanya 14 hari setelah putusan ini dibacakan. Saudara-saudara mengerti? Baik, dengan demikian sidang dinyatakan ditutup. Majelis Hakim mendengarkan orang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri.